Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rai Setiawati kembali hadir tentunya menjumpai Anda dalam program Dialog Harmoni Bali. Ya, dan seperti biasa di program Dialog Harmoni Bali kita selalu menampilkan beragam episode dan tentunya episodenya ini selalu berbeda di setiap minggunya. Nah, minggu kali ini kita akan membahas terkait mencegah kekerasan pada anak. Jadi bagaimana cara pencegahannya, penanganannya, siapa yang menjadi korban dan siapa yang juga berpotensi menjadi pelakunya. Nah, untuk itu di studio kita sudah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama sudah hadir Dr. Anak Ayu Sri Wahyuni SPKJ. Jadi beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu Dokter Yuni. Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya sore ini dokter? Baik ya dokter Rai. ya. Iya. Pemirsa mungkin juga baik. Selamat sore baik. Pemirsa Bali TV dimanapun berada. Iya, selamat sore semuanya. Ya, dan berikutnya yang kedua sudah hadir narasumber kita ada Dr. Niwayan Kertiasi SPKJ. Jadi beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu Dokter Kerti. Iya, saya panggil Dokter Kerti ya. Betul, nggih, baik. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan baik. Baik ya, baik. Dan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Bali TV sore hari ini. Dan pemirsa Bali TV, nanti bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, yang ingin menanyakan langsung seputar topik kita sore hari ini terkait mencegah kekerasan pada anak, nanti Anda bisa bergabung di segmen ketiga dan juga di segmen keempat. Baik, kita langsung awali terkait mencegah kekerasan pada anak. Saya awali dulu dari Dokter Yuni ya, yang paling dekat dulu posisinya ya. Sebelum ke Dokter Kerti ya. Dokter, ini kan menarik sekali ya. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar kasus kekerasan terhadap anak dan bahkan anak sendiri juga sudah sering melakukan kekerasan nih dokter ya. Ya baik dokter. Menjadi pelakunya. Nah, terkait dari banyaknya kekerasan ataupun kasus-kasus seperti ini, sebenarnya apa faktor penyebab dari awal terjadinya kekerasan terhadap anak, Dok? Oke, terima kasih Rai, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak ini banyak faktor. Iya. Faktor utama dan pertama adalah bagaimana kesiapan seseorang untuk menjadi orang tua. Untuk menjadi orang tua itu tidak mudah, tidak sekedar juga melahirkan anak. Jadi kalau orang tua sudah memahami bagaimana kekurangan dan kelebihan dirinya, siap mental mempunyai anak, sehingga dia akan mengasuh anaknya sesuai dengan perkembangan dan umur. Tidak menganggap bahwa anak itu adalah miniatur orang dewasa. Sehingga kalau dianggap miniatur orang dewasa, dari sanalah kekerasan-kekerasan akan dimulai. Kekerasan utama dan pertama terjadi memang orang tua. Sejak dalam kandungan. Saat konsepsi seseorang tidak siap, tidak siap untuk hamil, apalagi punya melahirkan dan mengasuh anak, ketika ditolak saja, di perasaan saja, itu sudah kekerasan. Sudah bisa merasakan janinnya ya dokter ya? Sudah bisa merasakan dari aliran plasenta, aliran tali pusat ke tubuh janin, itu udah gedek-gedeknya udah kenceng-kenceng banget. Ya, kenapa beban harusnya saya masih cantik, kenapa badan saya gemuk dan lain sebagainya. Ini udah bibit-bibit kenapa anak nanti mau jadi rewel, setelah anak rewel terus kita marah, anak susah makan karena kita dulu marah, mau pingin makan A, nggak dikasih, saya mau makan B, jadi anaknya juga akhirnya susah makan. Kekerasan kan memulai di situ. Ya, ini yang salah satu faktor yang sering kita tidak sadari terjadi bibit-bibit, ya, karena kita tidak pernah mau belajar bagaimana sih menjadi orang tua sesuai dengan era, zaman gitu ya, bukan seperti yang kita dapat dulu, dan memahami bahwa anak-anak masing-masing perkembangannya beda-beda. Tidak bisa disamakan gitu. Ini miris sekali ya dokter ya, ternyata untuk yang sebagai pelakunya dari yang utama itu sebenarnya berawal dari keluarga terlebih dahulu. Dari dokter, orang tua. Dari orang tua, Sane guru rupake ya kalau orang Bali bilang guru rupake. Kalau keluarga kan masih lebih luas. Nanti ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante, ada bahkan sepupu. dari ibu kandung sendiri. Ibu kandung sendiri. Karena yang utama dan pertama beliau. Ternyata itu yang harus dikontrol untuk menjadi seorang ibu ya. Saya ingin mendengar tanggapan dari Dokter Kerti terkait apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Yuni. Nah, bahwasanya kita sebagai ibu memang harus siap mental terlebih dahulu supaya jangan sampai di awal ketika masih janin ini sudah ada bibit-bibit kekerasan. Bagaimana tanggapan dari Dokter
Dr. Kerti. Silakan dokter. Saya setuju dengan Dr. Sri Wahyuni, karena kita tahu ketika kita merasakan emosi tidak nyaman sebagai ibu, itu akan dikeluarkan hormon-hormon stres di dalam tubuh kita. Hormon-hormon stres itu seperti tadi dialirkan ke plasenta akan mempengaruhi pertumbuh kembang si bayi ini, sehingga secara tidak langsung bayi akan merasakan emosi apa yang dirasakan oleh ibu semenjak dalam kandungannya. Apalagi kesiapan ibu mempengaruhi tidak hanya hormon stres tadi, nanti bagaimana cara dia mengasuh, bagaimana cara membesarkan, bagaimana regulasi emosinya dalam membesarkan anak tersebut. Baik, jadi pada saat anak itu sudah terlanjur ya, ini kita terkadang kan mungkin stres pada saat hamil, ini kayak dokter ya, hamil stres, kemudian belum lagi mual, banyak tuntutan pekerjaan, dan tidak sengaja ini dok, padahal tidak ada maksud ini, tidak sengaja marah-marah dengan janin. Ini bagaimana, apakah sudah termasuk kekerasan atau bagaimana? Tahu tidak janinnya tidak sengaja? Bagaimana dokter? Ya, memang secara hukum kan tidak ada hukumnya itu, tapi kalau aborsi ada hukumnya. Tetapi itu tadi secara spiritual sudah ada kontak yang negatif ya. Kita bisa setelah itu kita menyadari, kita meminta maaf. Minta maaf walaupun dia mungkin bagi kita tidak mendengar, tetapi tadi aliran darah dari plasenta ibu ke janin itu kan bisa lebih tenang. Terus kita nyanyikan, jangan kita setel musik Mozart tapi terus kita marah-marah. Aduh nih saya mual dan lain sebagainya. Mual itu pun juga pengaruh ya, pengaruh hormon-hormon yang nggak seimbang karena kita marah. Jadi hormon marahnya tinggi, jadi akhirnya mual. Kalau kita bahagia menerima, tidak akan terjadi yang namanya mual muntah selama istilahnya orang Bali atau ngidam gitu ya, hiperemesis itu tidak ada gitu ya. Jadi anak akan lahir tenang, tidak begadang malamnya. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh ketahanan mental seseorang. Jadi kalau lelah, mungkin kita istirahat, maafkan ya, ibu belum malam, misalnya gitu. Kita makan apapun, kita ini susu loh sayang, gitu ya. Anak ada akan komunikasi ya dokter ya. Komunikasi yang mungkin secara non-verbal ya, kita mungkin ngomongnya dalam hati. Ya kalau kita ngomong sambil jalan begitu nanti beda lagi kok tanggapan masyarakat gitu. Iya betul sekali. Itu yang perlu. Iya. Baik, nah ini kan kalau tadi yang masih dalam kandungan, nah bagaimana kalau si anak ini yang sekarang sudah dia mulai tumbuh besar, sudah balita, nah tapi ternyata dia ini memiliki ego susah diatur, nah kemana-mana kita ini kayak sudah merasa wah sudah kesal sekali, marah, kemudian bagaimana cara mengontrol emosi itu supaya jangan sampai melakukan tindakan kekerasan baik verbal ataupun fisik, bagaimana dokter? Kalau salah satu langkah sederhana yang mungkin bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu di rumah adalah dengan relaksasi. Jadi kita mengambil jeda sejenak, mungkin menarik nafas sekitar 5 detik, tahan 5 detik, dan hembuskan 5 detik. Dengan mengambil jeda, kita mengambil waktu untuk membuat ketegangan dari emosi yang levelnya 7 atau 6 barangkali menjadi 4 atau 3, dan dalam jeda itu kita bisa lebih berpikir untuk jernih. Oh, ada alasan mengapa anak saya mungkin dia rewel, misalnya kayak tadi dia nggak mau makan, oh mungkin dia masih kenyang, oh barangkali ini bukan menu yang dia sukai, dan kita bisa menegosiasinya kembali. Iya, baik dokter. Nah, ketika kalau kita selalu bersikap baik dengan anak, sabar, tapi dalam artian ada yang melihat bahwa wah ini anaknya terlalu dimanjakan, nggak pernah dimarah, harus dimarahin nih. Nah, bagaimana tanggapan dari dokter Yuni? Biasanya kan kita lihat seperti itu dokter kenyataannya di lapangan. Mendidik anak tidak harus dengan marah ya, tetapi ada istilahnya memberikan punishment, memberikan hukuman, dan memberikan penghargaan. Dengan tentu sebelumnya memang sudah ada dikomunikasikan apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Ketika dia melanggarnya, kita bicara dulu nanti, misalnya kita ke supermarket nih atau ke pasar nanti, nah anak boleh ikut ke pasar ya, tapi di pasar tidak ada belanja apa-apa karena yang akan belanja adalah belanja sayur, ya. Jadi kita tidak belanja, boleh lihat-lihat. Kalau di tengah pasar dia tiba-tiba melihat balon, meminta beli balon, ingin membeli balon, kita sampaikan. Ya, tadi kan kita tidak beli balon di sini, kita beli balonnya di tempat lain saat tidak beli sayur. Nah, kalau dia memaksakan, kita tidak perlu marah di sana dan tidak perlu juga harus dibelikan. Kalau sampai nangis guling-guling dok? Iya, nangis guling-guling biarkan dia menikmati tangisnya, tidak usah malu, karena itu akan menjadi senjata
Bagi anak, setiap minta sesuatu, kalau saya nangis dan guling-guling pasti saya dapat. Iya. Baik. Ya kan, kalau sudah kita tidak, kita tunggu saja, nggak apa-apa orang lihat-lihat, ibu itu raja tega, tidak. Iya. Ini saya dalam mendidik anak saya. Setelah dia tenang, kita peluk, sudah ya, sudah selesai, ada apa tadi? Kita pulang sekarang karena sayur sudah didapat. Iya. Kita pulang. Jadi apapun kita sepakati, termasuk jam nonton TV, termasuk jam makan, sepakati kalau kurang lebihnya tadi saya sudah ngemil tidak makan, oh ya tidak apa-apa. Berarti ini dalam artian ini kita tidak boleh ya dok ya sedikit-sedikit, wah ini mau dong mau beli balon, walaupun balon mungkin harganya hanya 2.000 atau 3.000, tidak boleh langsung dituruti seperti itu ya dokter ya. Harus makin besar harganya ribunya makin tinggi ya. Betul sekali ya. Dan jadi dari dipakai, awal, dari awal dari masih kecil ya. Baik, bagaimana dengan dokter Kerti anggapannya dokter? Iya, karena memang anak itu kan dia belajar dengan interaksi dengan lingkungan. Ketika dia melihat pola yang dia gunakan seperti yang dokter Yuni katakan, oh merengek, mamaku nggak tega akan membelikan, dia akan menggunakan itu berulang kali. Tapi ketika dia merengek, bukan kita tega, tapi membiarkan anak belajar mengenal emosinya dia. Entah dia itu mana, yang tadi itu namanya kesel ya, misalnya namanya putu-putu lagi marah ya, kita berikan nama kepada emosi itu sehingga mama, oh yang aku rasakan ini adalah emosi A, aku rasakan ini adalah emosi B, sehingga lambat laun ketika dia dewasa dia mengenal emosi tidak nyaman itu dan dia belajar memanage hal itu. Baik, jadi kita istilahnya mengizinkan dia untuk mengeluarkan emosinya apapun itu ya, baik marah, sedih, tantrum, biarkan saja ya dokter ya. Itu milik manusia yang alami, semua punya gitu. Semua punya, cuma bisakah kita berkontrol dan menari di atas itu semua. Biasanya tidak kuat mental kalau dilihat-lihat orang itu dok biasanya, karena kan tanggapan orang, wah masa sih cuman balon aja nggak mau dibelikan, wah masa sih cuman dikasih permen aja nggak boleh, padahal maksud kita sedang mendidik ya dok ya. Apalagi kalau ada nenek kakeknya itu bahaya sekali, akan merusak tatanan yang kita bangun untuk anak-anak. Untuk itulah kita harus ketahanan mental itu di situ. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Baik, yang terpenting ini berarti sekarang dari orang tua memang edukasi parentingnya ini harus kuat ya dokter ya. Ya baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua lebih dalam lagi terkait dengan kasus terkait dengan topik kita mencegah kekerasan pada anak. Dan kembali lagi saya informasikan kepada pemirsa Bali TV, bagi Anda nanti yang ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber kita hari ini, nah nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon kita nanti di segmen kedua. Dan baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali terkait mencegah kekerasan pada anak. Masih bersama dua narasumber kita, Dr. Yuni dan juga Dr. Kerti. Baik, kita lanjutkan kembali. Dok, ini kalau kita berbicara terkait kekerasan ya dok ya, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa mendidik anak dari awal itu parenting itu penting sekali dok ya. Nah, tapi bagaimana ini dok, ketika anak sudah terlanjur mendapatkan kekerasan dari kecil sehingga dia mengalami seperti perubahan perilaku, penyimpangan perilaku, adakah cara untuk pencegahan ataupun menanganinya dok? Oke, kalau sudah terjadi perubahan perilaku pada anak, biasanya pertama perilaku menentang gitu ya. Jadi apalagi sekarang dengan adanya gadget, perilaku menentang itu banyak sekali terjadi karena tar gitu ya. Makan dulu, mandi dulu, tar gitu, nembak-nembak aja tar gitu ya. Main game atau lihat YouTube, semua fitur-fitur yang ada di sana, kita mulai kembali lagi dengan komunikasi. Komunikasikan ya, kapan waktu-waktu yang kita bagi dengan konsisten ya. Jadi jam belajarnya kapan, mau belajar nggak belajar, pokoknya duduk manis
ya, tanpa benda-benda ajaib termasuk televisi juga ada jamnya. Istilahnya ini mengatur screen time keluarga. Bukan anak harus belajar, orang tua boleh nonton Korea gitu ya. Bukan harus itu. Sama-sama Ya, Dok, semua ya? sama, walaupun dia enggak belajar kan tidak harus belajar. Kita berinteraksi tutur. Bagaimana kita bercerita dan dia juga bercerita, saling mendengar dan didengarkan. Jadi waktu yang sedikit, bukan saya sibuk cari kerja, dokter lagi suruh gini. Ya kenapa melahirkan anak gitu ya. Jadi harus diadakan waktu 15 sampai 30 menit sehari itu sudah baik. Siapa yang sempat dia yang mengerjakan. Tidak hanya ibu, tidak hanya ayah atau pengganti, ada kakek atau nenek, tapi satu rule, satu pakem. Yang mana ya, yang mana tidak itu sama. Biasanya kalau ibu bapak enggak, kakek nenek iya, larinya ke sana. Nah, inilah bibit-bibit ya, bibit-bibit anak-anak yang akan lebih nyaman Ada di luar. Seperti itu ya dok ya, orang tuanya mendidik, kemudian anaknya merasa ngambek, tidak terima, mengadu ke kakek neneknya, dan kakek neneknya malah justru memberikan fasilitas. Jadi bolak-balik seperti itu ya dokter ya. Dan atau dia akan jadi, kalau ketika remaja dia akan ke temannya. Pelariannya ya dok ya. Itulah kok dikomunikasikan kembali apa yang orang tua perlu perbaiki, apa yang anak-anak perlu perbaiki untuk bisa terjadi keseimbangan lagi di dalam rumah. Dan rumah itu menjadi tempat tujuan utama anak kembali. Ya, bukan anak yang nggak pulang-pulang 3 hari, orang tuanya tenang-tenang aja, bagus lagi rumahnya sepi. Nggak boleh ya dokter ya. Ya, itu malah nambah kekerasan. Jadi perubahan-perubahan perilaku sekecil apapun harus diamati. Ya, harus dikenali. Ya, jangan sampai ada kasus yang saya kira wajar kalau SMP, SMA tuh boleh trek-trekan dok, boleh dugem, boleh malam pulang gitu ya. Ini kasus ini terjadi kan setelah anak umur 21 tahun terlibat dengan hutang, banyak hutang, sehingga kita flashback ke belakang. Ya, jadi ada juga penyebabnya, bukan hanya pengaruh pola asuh, tapi ternyata anak itu mengalami infeksi otak saat umur 1 tahun, sehingga tinggal di rumah sakit 3 bulan, ya, infeksi otak namanya meningitis, sehingga anak itu memang sudah hiperaktif, sulit konsentrasi, tapi ibunya menganggap nanti kan berubah, sampai terjadi dia trek-trekan dan lain sebagainya, kemudian selalu mencari zona nyaman, mudah nggak bisa belajar, gampang tertidur, ya, sampai akhirnya teman-temannya melihat itu, kamu coba aja nih sabu bagus. Jadi sabu sama judi lah temannya. Jadi mencari kesenangan. Ya, itu mungkin pengasuhannya tidak buruk-buruk amat, tetapi malah blindness, membuta, ibunya nggak tahu apa yang terjadi. Kelainan infeksi otak itu berdampak sepanjang hayat, karena setelah pulang dari rumah sakit itu tidak pernah. Karena baik-baik saja anak saya sudah bisa jalan lagi, dari nggak bisa bicara bisa bicara, tapi pembelajaran, perkembangan sesuai umurnya tidak. Itu yang perlu kita kenali. Iya, baik dokter. Mungkin ini ya dokter ya, karena orang tua selalu menganggap wah anak saya kan yang paling hebat, yang terbaik. Jadi terkadang menutupi apa yang sebenarnya sudah disadari ya dokter ya. Mungkin seperti itu dokter? Bisa iya, bisa tidak. Bukan menganggap, ada yang pertama sudah rusak biar aja. Ya, biar dah, yang penting dia mau masuk. Nah ya, ini saya sering sekali dengar ini dokter. Pokoknya yang penting mau masuk, yang penting hadir di kelas, mau belajar atau tidak, mau tidur, yang penting hadir. Salah ini dok ya? Ya, kalau dibilang salah, salah. Kalau dibilang benar, benar. Tetapi bukan dipaksa sekolah, tapi dicari tahu kenapa ya di usianya sekolah, yang harusnya belajar baca, dia kok nggak mau. Harusnya dia belajar bisa menghitung sampai 10, kok anak saya belum bisa. Jangan dipaksa, terus cari gurunya biar dapat nilai 10 gitu, bukan. Atau les kumon, les apalah namanya, ini bukan iklan ya, maaf pemirsa ya. Jadi les gitu, tetapi tidak dicari tahu
gurunya kan sudah dibayar ya aja ya. Tapi tidak dicari tahu kenapa sih anak saya ada kesulitan dalam membaca, ada kesulitan dalam berhitung, takut pergi ke sekolah. Bukan terus kita marah gurunya, oh pasti ada yang guru pernah membuli anak saya, kita langsung marah ke sekolah. Tidak, kitalah yang introspeksi ada apa, sehingga kita cari solusi sedini mungkin. Jangan setelah SMA atau yang kemarin kasus yang saya cerita sudah 21 tahun, baru. Ya, sedangkan dia bilang, dok saya nggak pernah bisa membaca sebenarnya. Saya bisa meracik minuman karena saya cuma kenal dari bau. Baik. Jadi itu dia tidak paham dengan dirinya sendiri berarti dari awal ya dok ya? Tidak paham, orang tuanya saja tidak, apalagi anak tersebut. Baik, ini sangat disayangkan sekali ya. Dokter Kerti, ini kita masih terkait di ranah sekolah ataupun di lingkungan terdekat dari anak-anak, baik itu mungkin di dunia bermainnya, di playground ataupun di mana di lingkungannya. Bagaimana caranya mengantisipasi supaya anak tidak menjadi pembuli ataupun dibully? Ada 3 kunci, yang pertama itu adalah konsistensi, yang kemudian yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga kasih sayang. Jadi konsistensi adalah seperti tadi di keluarga, mungkin seperti yang dokter Yuni katakan, ada kakek nenek, kalau ibu bilang A, bapak bilang A, berarti kakek nenek pun diajak bersama untuk A. Jadi ditelaah, dievaluasi, misalnya ketika kita ngelihat setiap dia merengek atau menangis tapi mencari satu sosok yang dianggap angel. Nah, coba kita introspeksi, apa yang membuat sosok ini lebih disukai dibandingkan yang lain? Apakah karena tadi diamini semuanya diberikan atau apa, itu juga mempengaruhi ketidakkonsistenan. Yang kedua komunikasi. Baik, komunikasi tidak harus 24 jam, 15 menit seperti dokter Yuni katakan, tapi berkualitas, misalnya saja untuk orang tua yang bekerja mungkin hanya waktunya bisa pagi atau malam menjelang tidur. Di tidur itu pada tahap awal anak itu quality time yang bagus, bacakan cerita, kita bisa masukkan moral value di sana sambil diusap, kasih sayang juga masuk. Jadi dia merasa, oh saya diingini, disayangi, dan juga komunikasi itu ada sehingga ada bonding. Yang pada akhirnya anak itu mempercaya rumah saya yang tempat teraman adalah orang tua. Iya, jadi tidak sembarangan curhat nanti ya dokter ya, ataupun mencari pelarian. Curhat di sini ternyata tidak mendapatkan solusi, malah semakin terjebak ya dokter ya. Baik, jadi kalau semisal anak sudah mulai menunjukkan gejala ingin menguasai teman-teman, terlihat menjadi leader, nah terkadang suka mengganggu, apakah ini sudah patut kita curigai atau sebenarnya itu baru proses perkembangan anak, dok? Silakan. Itu masih proses perkembangan kalau kita melihat dia belajar untuk ketika misalnya memiliki mainan, kadang ada fase dia tidak mau berbagi. Dia belajar untuk pada fase misalnya 3 tahun itu untuk melindungi barangnya sendiri supaya nanti dia tidak ke depannya ketika dia dewasa semua dikasih ke orang. Dia perlu tahu ini barang saya, ini barang orang lain. Seiring perkembangan pertumbuhannya akan ada dia juga belajar untuk berbagi dengan orang lain. Ketika pada fase-fase tersebut itu tidak sesuai, barulah kita waspada apakah ini suatu gangguan. Baik, jadi ya sejauh ini kalau misalnya memang masih pada batasan usia yang wajar tidak masalah ya, dan justru ini bagus untuk cara dia bersosialisasi ya dokter ya. Ya baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali terkait bagaimana dengan upaya-upaya untuk pencegahannya, kemudian sinergitas sejauh ini seperti apa saja dan sosialisasinya juga seperti apa. Dan pemirsa Beli TV, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang nanti ingin ikut untuk berinteraktif bersama kami, yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita terkait dengan topik kita sore hari ini, mencegah kekerasan pada anak. Silakan, nanti kami akan membuka line telepon di segmen ketiga dan di segmen terakhir. Ya baik pemirsa Beli TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan kita masih membahas terkait mencegah kekerasan pada anak. Memang sangat menarik sekali kalau kita berbicara terkait dengan mencegah kekerasan terhadap anak, karena tentu saja kita selalu menemukan di sekitar kita. Nah, dokter, kalau kita tadi mendengar ini upaya-upaya pencegahan banyak ya dokter ya. Pertama kan dari lingkungan di rumah terlebih dahulu, bagaimana orang tua harus konsisten untuk mendidik dan jangan sampai menemukan si anak ini ada siapa yang paling disayang, yang siapa yang dikit-dikit selalu menuruti dia, akhirnya tidak mengikuti nasihat dari orang tua ya dokter ya. Nah dokter, terkait dengan permasalahan seperti ini, sejauh ini bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tentang kekerasan terhadap anak, dok? Oke.
kekerasan terhadap anak ini sebenarnya sudah digaungkan ya, digaungkan di mana-mana. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan berbagai jejaringnya yang ada sebenarnya sudah melakukan sosialisasi untuk mencegah kekerasan pada anak sejak dari rumah tadi. Namun kembali lagi ketahanan mental kita sebagai orang tua itu yang sebenarnya perlu. Bagaimana kita siap punya anak sehingga kita paham sejak dalam kandungan apa yang harus dilakukan ya, tidak hanya sekedar ikut imunisasi dan lain sebagainya, senam, absen. pilates dan lain sebagainya. Ya, ya posyandu pun jarang ya. Banyak fasilitas pemeriksaan yang gratis di puskesmas diabaikan. Demikian juga saat melahirkan, tahan nggak kita dengan sakit saat melahirkan, sehingga ketahanan mental anak juga itu berpengaruh juga ya dokter ya? Sangat berpengaruh. Iya, berarti ya, ketika tidak nanti mengeluh. Iya, ketika nanti sakit pada bukaan pertama, bukan ketiga tidak boleh ngeluh ya dok. Tarik nafas, lepas nafas, mindfulness itu dilakukan. Saya baru tahu ini dok, ternyata ini ada pengaruhnya. Sosialisasinya ya. Iya, betul sekali. Ini sosialisasi sore ini. Ya, kemudian ketika lahir sesuai dengan tumbuh kembang. Ya, jadi kalau terlambat kita baca umur 0 sampai 3 bulan anak ini bisa apa. Agak terlambat kita tanyakan ke bidan, di posyandu kita tanyakan. Jangan mengikuti pola percepatan gitu ya. Demikian juga setiap tahap-tahap perkembangan anak ini harus kita kenali. Karena disinilah kita jangan anak dipaksa gitu. Semuanya dipaksa, ya itulah sudah kekerasan. Kami sudah melakukan juga bagaimana mengenal bahwa ketika dia anak sudah usia 2 tahun, 3 tahun mulai bisa toilet training, kenalkan bahwa saya ini laki-laki. Kenapa anak laki-laki kencing berdiri, kencing jongkok, dan ajak dia kalau buang air kecil, buang air besar di kamar yang tertutup, tidak boleh semua orang melihat. Karena itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan tidak sembarang orang boleh menyebok, memberikan ikut mandi bareng, itu juga semua harus. Dan orang tua juga mengenali kapan anak itu mulai pubertas, menstruasi, mimpi basah, apa yang harus dijaga dari orang lain. Jadi bukan yang dikejar adalah anak saya juara, ikut lomba ini, ikut lomba itu, tidak. Bukan sekedar akademik saja ya, tidak dok, akademik. Jadi perkembangan itu termasuk merangkak, tidak merangkak langsung jalan itu juga tidak baik. Perkembangan buat perkembangan otaknya. Jadi kita sekarang kan ingin percepatan terus. Betul. Kalau bisa dari TK langsung. Nah, hari ini kan juga ada kekerasan banyak ya di tahun ajaran baru ini. Menteri sudah menyatakan umur 7 tahun sekolah kelas 1. Sekarang orang tua sibuk, dokter bisa nggak dokter buat surat keterangan buat anak saya nih, betul, biar dia bisa sekolah. Baik, itu juga termasuk kekerasan ya dok ya? Karena anak sudah dari kecil di sekolah, udah bosen dia dok, TK-nya sudah 4 tahun. Yang nyuruh siapa? Gitu ya. Itu juga karena anak nanti akan bosan. Ya sudah bosan, tidak mau belajar sesuai umurnya. Aku udah bisa. Ya di saat makin besar makin tidak mau lagi. Sehingga banyak orang tua yang bilang, dulu anak saya pinter kok, sekarang enggak ya. Dan jangan lupa jangan lupa juga bahwa perkembangan intelligent quotient juga kadang-kadang ada yang berhenti di usia-usia tertentu. Nah itu juga bukan gurunya disalahkan. Ya, jadi jangan kaget kalau ada yang SMP belum bisa baca, tidak bisa berhitung, tapi orang tuanya nggak mau tahu. Yang penting anak saya harus naik kelas, dapat ijazah gitu ya. Itu kekerasan juga. Kenapa nggak kita lihat keterampilan apa yang dia bisa? Nah perkembangan ini ngiring sareng-sareng. Kalau ada di Banjar, di Posyandu, atau seperti saat ini misalnya lewat media televisi, ayo kita dengarkan ya. Jangan mendengar yang magical instan ada di YouTube atau di mana yang membuat anak yang bisa berhitung umur 3 tahun bisa berhitung sampai sekian. Itu kan keistimewaan itu masing-masing beda. Tidak ada yang sama. Karena kembar aja nggak sama. Inilah sosialisasi ini sebenarnya sudah sering, hanya kadang-kadang mereka asik juga ngobrol dengan orang lain gitu ya. Jadi mungkin Dr. Kerti punya pengalaman juga sebagai ibu muda bagaimana mencegah
kekerasan itu disosialisasi di masyarakat, terutama yang sering adalah setelah ada kejadian, kita pemadam kebakaran. Ya, ada kekerasan seksual atau kekerasan fisik yang sampai menimbulkan kematian. Kalau kekerasan verbal yang kita sendiri membuli anak kita pertama di rumah, ya, kamu bodoh, kamu jelek, ya, dasar kamu hitam gitu misalnya, ya. Seperti itu, anak cicing, anak meong, orang ibunya bukan meong, bukan cicing gitu ya. Sudah kekerasan verbal ya. Karena kita yang tadi disampaikan Dokter Kerti, emosi kita yang tidak terselesaikan dengan baik, tidak menerima kekurangan anak kita, kekurangan pasangan kita, kekurangan diri kita. Kalau kita bisa terima kekurangan ini, bisa seimbang. Baik. Lihatlah kelebihannya, lihatlah kehebatannya. Betul. Silahkan Dokter Kerti melanjutkan. Baik, Dokter Kerti, apalagi nih Dokter Kerti, kalau kita melihat sejauh ini bagaimana sosialisasi dari semuanya terkait mencegah kekerasan terhadap anak, sejauh ini pengalaman Dokter Kerti seperti apa saja? Apa yang biasanya difokuskan, Dok? Perlu diketahui kekerasan pada anak itu jenisnya apa saja. Kadang orang merasa bahwa kekerasan pada anak itu sebatas fisik saja. Tidak disadari seperti kekerasan secara psikologis seperti tadi yang Dokter Yuni katakan, verbal abuse, justru dilakukan oleh orang terdekat yang dianggap sebagai rumah, justru sebagai orang yang paling dia pada akhirnya bisa tidak sukai. Atau pada akhirnya dia mencari pelarian ke orang lain, terjadi pelecehan seksual karena kurangnya tentang dirinya sendiri seperti tadi. Nah, dari sana kita juga menyadari bahwa jangan-jangan cikal bakal kekerasan yang dia terima dari orang lain karena berawal dari rumah. Jadi ibaratnya begini, kamu gitu aja nggak bisa, lihat tuh anak tante, anak tetangga gitu, seringkali tidak sadar itu pembandingan kan juga secara psikologis itu juga termasuk kekerasan. Jadi anak akan mempertanyakan nilainya dia, value saya apa, padahal setiap anak itu unik, kelebihannya beda-beda. Nggak mungkin kan kita bilang ibaratnya ikan kita paksa memanjat, tentu beda seperti itu. Ketika kita tahu keunikan anak tersebut, kita juga menyadari apa yang akan kita lakukan kepada anak, regulasi emosi, kita sadar, oh iya, supaya dia tidak menganggap bahwa aku di rumah aja udah biasa kok dibeginikan, jadi aku boleh aja, maksudnya di lingkungan ya udah biasa di rumah dikerasin, ya berarti di luar ini emang biasa, inilah yang biasa. Ketika di luar dia disayang, dia merasa kok ini aneh ya. Jadi apa yang dia terima di rumah itu adalah dasar atau fundamental untuk dia nanti berkembang menuju dunia luar. Iya, baik. Dan bahkan terkadang ada juga dokter, mungkin di rumah ini tidak pernah ada yang memuji dia hebat, cantik, ganteng, atau luar biasa, atau seperti apa. Ketika ada yang memujinya, dia malah memberikan ekspresi nah seperti itu, Dok. Ekspresinya seperti tidak menerima. Apakah itu juga termasuk, Dok, bahwa di lingkungan keluarga dia jarang mendapat apresiasi? Betul, itu salah satunya. Jadi dia merasa ada yang aneh karena lingkungan yang selama ini justru yang dia terima yang kurang baik itu dia anggap normal, tanda kutip. Tapi ketika dia mendapatkan prestasimu bagus, tapi dia tidak merasa enggak, paling itu cuma basa-basi, dia tidak merasa reward itu benar untuk dirinya, dia tidak merasa bahwa saya pantas mendapatkan hal tersebut. Mungkin begitu ya. Baik, dokter, kalau penolakan-penolakan seperti itu dan selalu merasa bahwa apa yang dikatakan orang, itu bohong, kamu hebat, itu bohong, apakah itu sudah mulai bahwa si anak itu mulai mengalami sedikit kelainan psikologis atau seperti apa, Dok? Kita lihat umurnya dulu dan kemudian kita tanyakan kalau dia selalu merasa bahwa itu sudah merasa sangat rendah diri, ya semua dianggap tidak sesuai karena dia tidak pernah mendapat gambaran yang mana sih sebenarnya yang wajar dan mana sih yang tidak wajar. Itu yang menyebabkan anak-anak biasanya malah sebaliknya, dia tidak dapat panggung di rumah, dia cari panggung di luar rumah. Ya, kenapa anak yang orang tuanya kelihatannya manis, baik-baik, kok anaknya jadi pemimpin geng misalnya di luar. Betul. Karena dia tidak pernah menunjukkan aktualisasi dirinya di keluarga, karena keluarga menganggap bukan itu targetnya. Ya, jadi targetnya adalah apa yang tidak dicapai oleh orang tuanya, itulah yang ingin dicapaikan ke anak. Ini yang kadang-kadang kita harusnya sebelum mulai siap punya anak harus benar-benar declare diri dulu, ya, bersih-bersih diri bahwa anak itu mereka punya hal-hal yang tadi disampaikan, yang unik, yang spesifik, yang kita tugasnya cuma memberi pupuk, menyiangi, melihat kalau ada kuman dikit kita semprotin dikit, gitu ya. Jadi tidak
kepingin kayak buat PlayStation, apa yang kita mau buat itu harus terwujud. Ini yang kita lihat dampaknya banyak di masyarakat sekarang, kita kurang bertutur, kurang mesatul. Jangan bilang dulu Bapak, dulu enggak. Di era sekarang semuanya mudah gitu ya, mudah. Tapi tidak semudah itu misalnya. Tidak semudah yang dimimpikan simsalabim. Mereka bisa hebat, jadi YouTuber, misalnya jadi pelukis, jadi apa. Nggak sempat bercerita itu. Akhirnya yang bercerita ya benda yang segi 4 kecil itu yang bercerita. Gadget, itu kembali ya lagi kembali lagi ujung-ujungnya ke sana. Dan apalagi sekarang smart TV, layarnya makin lebar, semua fitur bisa berubah di situ. Untuk menonton 24 jam kayaknya nggak masalah dok ya. Besok pagi nggak bisa sekolah. Alasannya ngantuk, capek, capek begadang. Alasannya gurunya yang salah. Ini mencari kambing hitam ini juga perlu mungkin kita pelajari, bahwa ketika mengasuh anak terjatuh jangan salahkan benda yang disenggol. Itu yang menyebabkan anak ketika gagal, dia akan menyalahkan orang lain atas kegagalannya, tidak self-evaluasi bersama dengan orang tua. Kira-kira kenapa ya, kok bisa hari ini tidak bisa menjawab 10 pertanyaan ini ya? Oh ya, gara-gara aku kemarin main kemalaman ya Pak ya. Oke, berarti mainnya dikurangi ya. Nah itu tidak ada kekerasan, tapi sama-sama. Tetapi kalau begini nih HP-nya dilempar sama bapaknya gitu, besok anaknya akan melakukan yang sama. Juga, meniru, sudah mulai meniru ya. Itu kan tiap hari adalah copy paste apa yang ada di anak kita, itulah yang terjadi di diri kita sebenarnya. Iya baik. Jadi kalau kita melihat anak sering tantrum, sering marah, boleh dikatakan mungkin dia meniru dari orang sekitar ya dokter ya? Orang sekitar atau apa yang terjadi waktu di dalam kandungan, ibunya sering tantrum, sering ngambul. Akhirnya ke bawah sampai sekarang sudah besar ya dokter ya. Baik, ini menarik sekali Dokter Kerti dan Dokter Yuni, tapi kita harus break dulu. Dan pemirsa Bali TV, kembali lagi kami mengingatkan kepada Anda, bagi Anda nanti yang ingin ikut untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber kita, nanti bisa mengikuti di segmen terakhir. Dan pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen terakhir, masih bersama kedua narasumber kita, Dr. Yuni dan juga Dr. Kerti. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yuni terkait mengenai dari faktor pencegahan dan juga dari apa saja yang berpotensi yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak ya dok ya. Nah Dr. Kerti, kalau kita sekarang memperhatikan ini dok, dari sosialisasi yang sudah diberikan kepada masyarakat, sejauh ini respon masyarakat seperti apa dan menanggapinya seperti apa terkait sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak ini? Kalau yang saya lihat justru sekarang generasi-generasi muda, generasi Z, generasi milenial yang memiliki anak untuk usia balita, batita mungkin sudah lebih aware, sehingga juga mereka banyak menanggapi dengan positif. Salah satunya cara untuk mencegah kekerasan dari pihak mereka, karena sosial media juga sangat banyak. Mereka belajar teknik parenting agar tidak menjadi pelaku untuk selanjutnya apabila mereka adalah korban dari kekerasan dari misalnya secara tidak sengaja oleh orang tuanya. Mereka menyadari bahwa rantai ini perlu saya putuskan dan tidak saya lanjutkan kembali, mungkin begitu. Iya, baik. Jadi sudah mulai adanya kesadaran ya dokter ya, walaupun generasi Z kan sekarang banyak yang dikenal, wah ini paling gampang ini baperan generasi Z, tetapi memiliki kelebihan dia memang selalu lebih cepat tanggap terkait informasi. Bagaimana dokter Yuni? Ya betul, literasinya makin luas, makin banyak. Namun kadang-kadang dalam praktek-praktek baiknya, kurang fleksibel, ya. Nah, satu sisi ingin seperti itu, tetapi kita harus menyesuaikan juga dengan situasi dan kondisi. Ketika kita menitipkan kepada orang lain, apakah itu penitipan anak, kepada ART, kepada babysitter, kepada kakek, kepada nenek, tentu akan berbeda. Ya, jadi tidak bisa standarisasinya sama. Nah, ini yang perlu dipikirkan dalam berkarir gitu ya, dalam berkarir, dalam
mencegah kekerasan, biar nggak kekerasan kita tidak melakukan secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Jadi lewat orang lain kita melakukan pembiaran, terlalu percaya, kemudian menyalahkan tempat penitipannya dan lain sebagainya. Karena tentu kualitasnya tidak bisa sama dengan yang kita kerjakan langsung. Dan kadang-kadang kita pun ketika lelah tidak punya tempat untuk rilis lelah kita dari tempat kerja atau lelah kita dengan sosial, apalagi kalau Bali ada budaya, ada kegiatan-kegiatan berhubungan dengan budaya dan menyama beraya, jangan sampai lelahnya kita ke sana ART akhirnya ke anak kita. Nah ini juga kadang-kadang takut kita percaya. Bahkan ada yang mengusulkan ketika kami kebetulan mendapat kesempatan membina daerah atau kelurahan untuk perlindungan pada perempuan dan anak, itu malah ada yang mengusulkan, dokter bagaimana sekolah itu jam pulangnya sama dengan jam kantor, jam 6, sehingga sama-sama pulang gitu ya, jadi nggak perlu. Durasi berarti lebih panjang dokter ya, tapi yang stres anak-anaknya. Anak dan guru tentunya. Iya, betul. Dan kenapa kita menyerahkan itu sepenuhnya gitu ya? Kenapa nggak Bapak masukkan aja ke asrama jadi Bapak? Nah itu yang unik yang kita dapat di ini, berarti Bapak itu tidak siap untuk menjaga anaknya secara bergantian. Ya, sehingga sekarang ini yang penting itu kualitas waktu. Betul. Untuk bagaimana sebagai generasi muda yang sekarang, bagaimana waktu itu diseimbangkan gitu ya. Boleh berkarir, boleh ada yang memilih kerja di rumah online, boleh, tetapi tetap kita atur waktunya, karena kita online anaknya kemana-mana dikasih HP, dikasih tab, dikasih apa ya, akhirnya sama gitu ya. Jadi pembelajarnya tetap keseimbangan itu tadi, yang sosialisasi selalu kita tanamkan seimbang, tidak harus tidak bekerja, ya tidak harus juga tidak boleh. Istilahnya ada perhimpunan sekarang yang no child ya, child free. Iya, baik. Yang sempat ini juga ya dokter ya, ada pro dan kontra ya sampai saat ini. Tapi itu kan pilihan, ya pilihan. Yang penting berkualitas. Jadi berkualitas hidup silahkan gitu ya. Tidak sekedar dilahirkan, apalagi kalau menikah usia dini. Pernikahan anak itu masih marak di Bali, masih sangat tinggi. Betul. Bagaimana dia bisa mengasuh? Yaitu generasinya malah generasi strawberry ya. 13 tahun, 12 tahun, karena kembali lagi Kespro, pendidikan kesehatan reproduksi tidak diberikan. Semenjak aku laki, aku perempuan, mana yang nggak boleh disentuh itu kan udah ada. Sudah sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh itu ada. Jadi yang menyentuh itu siapa, baik dalam keadaan berpakaian maupun tidak berpakaian, itu harus dikenalkan sejak anak bersosialisasi dengan berinteraksi dengan lingkungan. Apalagi dititipkan di tempat penitipan. Harus sudah tahu. Sudah tahu yang boleh cuman ini, yang boleh bantu kamu ganti diapers, ini yang enggak. Kalau ada orang lain, no, teriak gitu ya. Itu juga jangan kita berpikir sama dengan di tempat-tempat yang kita percaya untuk menjadi penyelia ketika kita tidak ada di rumah. Gitu. Itu yang penting untuk generasi sekarang, sosialisasinya itu. Bukan karena saya punya uang, saya bisa titipkan, selesai. Jangan kambing hitamkan ya. Baik, untuk di Dr. Kerti, Dok, ini saya mau menanyakan terkait ada aturan-aturan bermedia sosial untuk dari biasanya ibu-ibu yang suka upload anak-anaknya. Biasanya seperti apa aturan yang harus dilakukan supaya jangan sampai bermain bermedia sosial, ingin untuk memperlihatkan anak, tapi ternyata tidak sadar melakukan kekerasan di media sosial. Seperti apa, Dok? Yang sebaiknya kalau misalkan bermedia sosial, apalagi anak-anak masih balita, janganlah ditunjukkan terlalu di media sosial, ataupun kalau itu kan biasanya kan ada di sensor yang dimandikan itu, Dok ya. Ya, bagaimanapun nanti ketika dia besar, dia akan melihat dirinya, dia akan bertanya, kok saya diperlakukan seperti ini. Iya kalau terima, kalau tidak terima, ada rasa tidak terima, atau mungkin dia merasa malu atau bagaimana, itu kan juga berpengaruh yang kurang tepat sepertinya ke psikologis dari anak. Iya, baik. Jadi harus lebih bijak lagi. Iya, silakan dokter. Ya, ini juga buat kaum penyuka anak-anak itu juga berbahaya, karena dari AI itu kita tahu di mana sih ini dari mana sih ini diunggah.
Ya, jadi memang para kaum pedofil biasanya memang ada penyuka anak-anak yang bersinglet, penyuka anak-anak yang telanjang dada gitu ya. Itu akan jadi koleksi dan akan dideteksi di mana sih posisinya. Bukan untuk dilakukan perkosaan, tidak. Kasus KBGO ya, kekerasan berbasis gender online, terutama untuk anak-anak, dia akhirnya menyuruh, maukah gitu ya, kalau misalnya anak itu, maukah kamu mengirimkan foto-foto lain, kamu akan dapat hadiah. Ya, jadi dia jadi agent, jadi agent buat anak-anak lain untuk mengirimkan foto-foto, tidak hanya foto bertelanjang ya, ada yang menyukai foto paha, ada yang menyukai payudara, bukan payudara perempuan. Ya, jadi biar juga pemirsa Bali TV pahami bahwa anak yang berenang gitu, anak yang baby lagi dimandikan itu sesuatu yang menarik ya, karena ada yang sakit yang suka dengan hal itu dan bisa di search di mana berada, nanti dikirimin hadiah, ibunya senang gitu ya, padahal dia akan pingin lagi. Ini yang pemirsa perlu kenali gitu, tidak sekedar modern bahwa setiap aktivitas anak itu ditunjukkan. Ya. Harus balik badan boleh, lagi dari belakang tuh boleh, silakan. Bukan bermaksud sok privasi berarti ya dokter ya, tapi justru itu salah satu cara untuk melindungi anak di media sosial. Dokter, selain waktu besarnya nanti ya, kayak ada di warung ada foto anaknya total naked gitu bertelanjang ditunjukkan di warung, itu saya yang langsung bicara, Pak maaf, ini sungguh tidak baik bagi anak ini dan bagi orang-orang lain yang ini. Bukan apa-apa, silahkan kalau mau disimpan buat anaknya silahkan, tapi tidak di warungnya gitu. Dan warung itu sangat ramai lalu lalang. Itu sering sekali terjadi ya. Baik Dokter Kerti, terkait harapan dari topik kita untuk sore hari ini, apa harapannya untuk pemirsa Bali TV? Harapannya mulai menyadari bahwa dari rumah kita bisa membuat base yang aman untuk anak sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan anak ke depannya. Gitu. Baik, terima kasih. Dokter Yuni, ada yang mau ditambahkan terkait apa harapan ke depannya untuk pemirsa Bali TV? Ya, sama mungkin ya, mulai cegahlah kekerasan pada anak mulai dari rumah kita. Yang harus kita waspadai adalah orang-orang dekat. Ya, jangan orang-orang yang dekat itu kita anggap semuanya aman. Ya, jadi pemirsa bisa memberikan wawasan, pengetahuan kepada anak-anak dan kepada diri sendiri bahwa yang paling aman adalah kembali lagi hanya ibu dan ayah gitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih sekali Dokter Yuni, Dokter Kerti sudah memberikan banyak sekali edukasi di studio Bali TV terkait topik kita sore hari ini. Dan pemirsa Bali TV, demikianlah program dialog kita sore hari ini terkait mencegah kekerasan terhadap anak. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata, saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.